Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Halo Mbak, kamu lagi sibuk nggak Mbak? Halo, iya, aku lagi nggak sibuk sih, ada apa? Iya, aku benar-benar lagi bingung banget sih Mbak sekarang. Tadi kan di kantor ini ada jadwal rapat ya, terus disuruh pakai Microsoft Teams. Tapi aku sama sekali nggak ngerti buat cara pakainya, cara operasiinnya. Mau join meeting aja jadinya lama kan. Terus nih, pas diminta buat share screen, diminta share screen dokumen, aku nggak bisa sama sekali. Padahal dokumen itu kan penting ya buat kita diskusiin. Akhirnya kan, gara-gara itu rapatnya jadi molor, jadi mundur-mundur. Bikin semua timku jadinya repot sih. Jadinya nggak fokus juga. Terus masalahnya nih, bukan cuma aku aja yang bingung, Mbak. Tapi banyak juga teman-teman di timku yang belum paham cara operasiin Microsoft Teams. Rasanya teknologi ini harusnya membantu kita kan, tapi jadinya malah bikin repot karena kita nih nggak tahu cara buat memanfaatkannya. Waduh, itu kayaknya masalah serius sih. Microsoft Teams kan emang lagi dipakai buat hampir semua koordinasi kerja ya. Jadi kalau misalnya tim kamu belum bisa operasiin, dampaknya pasti gede sih. Bayangin aja, komunikasi terhambat, dokumen gak bisa diakses, keputusan rapat juga bakal ketunda itu. Padahal tujuan aplikasi ini tuh justru biar kita bisa kerja lebih cepat, efisien, terus bisa kolaborasi lintas bagian juga tanpa ribet. Kalau kondisinya kayak gini terus, budaya kerja digital kita bakal sulit berkembang sih. Menurutku emang harus ada langkah nyata, jadi kayak ada pelatihan, pendampingan, bahkan kebiasaan baru biar semua pegawai bisa pakai Microsoft Office dengan baik. Gitu sih. Nah, permasalahan yang udah kalian lihat tadi nunjukin bahwa literasi digital di lingkungan kerja masih belum optimal. Padahal Microsoft Office 365, apalagi Microsoft Teams itu penting banget buat kerja sehari-hari karena sering dipakai untuk koordinasi. Kalau kita sebagai ASN masih belum terbiasa, kerjaan jadi nggak efektif, nggak efisien, dan budaya kerja digital akan susah berkembang. Nah, ini nih yang perlu banget kita perbaiki bareng-bareng. Sebagai ASN, kita diatur melalui manajemen ASN berbasis sistem merit, profesional, berintegritas, dan kompeten. Untuk itu, kita juga harus mewujudkan profil Smart ASN yang adaptif, melek teknologi, dan mampu berkolaborasi. Penguasaan literasi digital termasuk pemanfaatan Microsoft Office 365 adalah bagian penting dari langkah menuju Smart ASN. Untuk mendorong pemanfaatan Microsoft 365 di lingkungan Kementerian PU, langkah awal yang kita lakukan adalah sosialisasi agar pegawai lebih paham manfaat dan fitur-fitur dari Microsoft 365 tersebut, bukan hanya Office tapi juga ada Teams, OneDrive, SharePoint, dan lain-lain yang udah banyak dipakai di ASN kita juga. Setelah itu, kita lanjut dengan pelatihan teknis melalui workshop agar pegawai bisa langsung mempraktekkan penggunaan Microsoft 365 dalam pekerjaan sehari-hari dengan dukungan Pusdatin dan juga bisa dari trainer Microsoft Indonesia langsung. Kemudian kita bisa buat panduan ringkas berupa buku saku atau modul digital yang dibagikan ke setiap unit kerja. Setelah semuanya siap, dapat mulai dilakukan implementasi bertahap dan menjadikan Microsoft 365 sebagai standar kerja lengkap dengan pendampingan dari tim Datin. Dan supaya penerapannya konsisten, akan ada monitoring dan evaluasi rutin untuk melihat bagaimana peningkatan pemahaman dan frekuensi penggunaan, lalu dampaknya juga bagaimana penggunaan 365 ini terhadap kualitas dan budaya kerja digital di Kementerian PU. Jika rencana aksi ini diterapkan, dampaknya akan sangat terasa. Pegawai akan terbiasa menggunakan Office 365, lalu pekerjaan jadi lebih efisien karena kolaborasi semakin mudah, dokumen pun jadi tersimpan dengan rapi dan terintegrasi, serta budaya kerja digital semakin kuat. Semua itu
akan mendukung terwujudnya Smart ASN yang produktif, profesional, dan adaptif. Dari pembelajaran ini, kita sadar bahwa literasi digital bukan hanya kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan. Setiap pegawai perlu aktif belajar, pemimpin juga harus memberikan dukungan dan evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan begitu, kita tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tapi juga membangun budaya kerja yang lebih modern, efisien, dan transparan. Mari bersama-sama menjadi ASN yang produktif, profesional, dan adaptif, siap menghadapi tantangan era digital, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan smart ASN dan birokrasi yang lebih baik untuk Indonesia. Kami siap berubah Untuk mendukung literasi digital ASN dan mewujudkan Smart ASN yang profesional, Berintegritas, Dan melayani sepenuh hati. ASN cerdas, Indonesia maju. ASN cerdas, Indonesia